saya Johannes Felix Karab, NIM 5253122021. Saya akan menjelaskan jangka sorong dan cara pengukuran jangka sorong. Jangka sorong ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah terang luar, terang dalam, skala utama, yang ini skala utama, dan skala menius. Terang luar itu adalah fungsinya itu untuk mengukur sebuah diameter luar. Dan terang dalam itu fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Dan deep root itu adalah mengukur sebuah kedalaman suatu benda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skala utama dan menius. Skala utama itu adalah bagian pertama untuk angka dan skala menius untuk koma. Saya akan mencontohkan sebuah mur ini. Pertama, kita akan menjepit diameter mur ini lalu menguncinya. Setelah kita mengunci jangka sorong, kita ambil mur dan mengukurnya. Angka 0 bertemu dengan 22. Angka 0 pas di 22 berarti diameter luar mur ini adalah 22 mm. Dan diameter dalamnya kita kunci. Ini Pak, tapi nggak ada apa-apa Pak. Angka 0 ini berada dekat di 12. Sekarang kita ukuran utamanya itu berada di angka 12, dan sekarang kita akan mencari skala menius. Dengan skala menius ini ada yang sejajarnya dengan skala utama. Dia ini skala menius sejajar dengan skala utama itu adalah 3. Sejajar dengan angka 3. Berarti diameter dalamnya itu adalah 12,35 mm itu adalah diameter dalamnya. Sekarang kita akan mengukur sebuah kedalaman mur ini. Angkanya tepat melewati 13, berarti kita mencari komanya. Koma yang skala menius yang segaris dengan skala utama itu adalah 3,5. Berarti kedalaman sebuah mur ini adalah 13,30. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Felix Karahap, NIM 5253122021 dari kelas PTOA. Saya akan menjelaskan sebuah mikrometer dan cara penggunaannya. Pertama, kita harus tahu bagian dari sebuah mikrometer. Ini adalah frame, ini adalah anvil. Gunanya lah untuk tempat titik tumbuh benda mengukur. Yang kedua ada spindle. Ini adalah spindle-nya. Fungsinya adalah untuk menekan sebuah benda yang akan kita ukur. Yang ketiga adalah slave, atau ini adalah slave. Fungsinya adalah tempat sebagai skala utama. Yang
Yang berikutnya adalah timbal. Timbal ini adalah timbal. Ini timbal tempat skala nonius dan untuk memutar sebuah spindle. Yang ketiga adalah petet stop. Ini adalah petet stop. Fungsinya lalu untuk mengunci sebuah benda yang kita ukur. Dan yang terakhir adalah lock nut. Fungsinya adalah untuk mengunci supaya sebuah ukurannya tidak berubah-ubah. Saya akan menjelaskannya menggunakan sebuah mikrometer ini. Pertama kita akan mencari sebuah media yang akan kita ukur, yaitu medianya adalah buku. Pertama kita kunci bukunya, kita putar skalanya, baru kita kunci. Setelah sudah serasa pas, kita kunci pakai ini, baru kita kunci pakai ini, lalu kita baca sebuah angkanya. Angka yang menunjukkan di sini adalah ini. Tunggu, kamera buram. Ini 50, berarti 55, 56, 57, 58, 59. Dan ini tuh sebenarnya skala setengah, seperti ini 50. Ini 50 berarti di bawahnya itu 50,5, ini 51, 51,5. Karena ini skalanya ada di sini, ada 1, 2, 3, 4, itu berarti ada 59 ditambah, apakah dia berada di skala tengah? Mari kita lihat. Buram. Ini kan 59 dan dia sudah berada di skala tengahnya atau melewati skala tengah. Berada di skala tengah. Berarti ini 59 tambah 0,5, 59 tambah 0,5 sama 59,5. Sekarang kita mencarikan skala noniusnya. Ini 40. Ini 40 mili, berada di sini 41 mili. Berarti 59,5 tambah 41. Tambah 0,4. Dan hasil akhirnya adalah 59 tambah 0,5. Ini adalah skala utama. Skala utama adalah 59,5. Dengan skala noniusnya adalah 0,41. Jadi hitungannya adalah skala utama ditambah skala nonius 59,5 tambah 0,41. Jadi hasil akhirnya 59,91. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam saya mengukur dalam menggunakan mikrometer, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Feliska Rahab, NIM 5253122021 dari kelas PTOA Unimed. Di sini saya akan mengukur sebuah tegangan arus sebuah baterai mobil menggunakan multimeter. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu multimeter. Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah tegangan, hambatan, sebuah elektronik. Bagian-bagian dari multimeter ada kabel merah itu untuk positif, kabel hitam untuk negatif. Yang kedua ada selektor, gunanya untuk mengukur apa yang akan kita ukur seperti DC volt, DC ampere, hambatan, dan AC volt. Dan yang terakhir adalah display multimeter yang digunakan untuk menunjukkan angka sebuah yang akan kita ukur. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan memperhatikan dengan cara mengukurkan sebuah tegangan baterai mobil ini. Pertama-tama kita ubah selektornya ke 50 DC volt dan kabel yang merah kita hubungkan ke positif dan kabel hitam
kita hubungkan ke negatif. Di sini jarum sudah bergerak dan menunjukkan pada angka 12 volt. Sekian dari video saya menggunakan multimeter dalam mengukur tekanan sebuah aki mobil. Jika ada kesalahan pahaman saya dalam menggunakan multimeter ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Felix Karahap, NIM 5253122021 dari kelas PTOA Unimed. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiator cup tester dan cara penggunaannya. Radiator cup tester adalah alat yang digunakan untuk menguji kondisi sistem pendingin kendaraan, terutama untuk mendeteksi kebocoran dan menguji kemampuan sistem menahan tekanan. Alat ini bekerja dengan cara menciptakan tekanan buatan yang menyerupai tekanan saat mesin dalam kondisi panas, lalu mengamati apakah tekanan tersebut stabil atau mengalami penurunan. Bagian-bagian dari radiator cup tester terdiri dari tabung atau cup, ini pompa tekanan, pressure gauge, ini pressure gauge, baru ada selang penghubung, ini adalah namanya selang penghubung, adaptor penutup radiator, dan katup, ini namanya katup, ini katup pelepas tekanan. Tabung atau cup berfungsi sebagai ruang penampung cairan atau sebagai ruang tekanan saat proses pengujian berlangsung. Pompa tekanan digunakan untuk menghasilkan sistem udara secara manual, sehingga sistem pendingin dapat diuji tanpa harus menyalakan mesin. Pressure gauge berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan besar tekanan dalam satuan PSI atau bar, sehingga teknisi dapat mengetahui apakah tekanan tersebut standar atau tidak. Selang penghubung berperan menyalurkan tekanan atau dari pompa menuju sistem radiator. Adaptor penutup radiator digunakan untuk menyesuaikan alat dengan berbagai jenis sambungan jenis dan ukuran leher radiator agar sambungan rapat dan tidak terjadi kebocoran saat pengujian. Katup pelepas tekanan berfungsi sebagai pengaman, yaitu untuk mengeluarkan tekanan setelah pengujian selesai atau saat tekanan terlalu tinggi sehingga mencegah kerusakan alat maupun risiko cedera. Secara keseluruhan, radiator cup tester tertutup dan tekanan fluida. Jika tekanan yang dipompa tetap stabil dalam jangka waktu tertentu, maka sistem pendingin dianggap tidak bocor. Namun jika tekanan adanya kebocoran pada radiator, selang, gasket atau komponen lainnya dalam sistem pendingin, dan demikian setiap bagian-bagian pada alat ini saling mendukung untuk menghasilkan pengujian yang akurat dan aman. Selanjutnya kita lanjut dengan cara penggunaan radiator cup tester. Langkah pertama, kita harus menentukan jenis konektor kepala radiator yang tepat. Misalnya ini, kita tekan dia, lalu kita putar searah jarum jam. Setelah ini kita pasang, lanjut kita sambungkan selang konektor ke sini, lalu kita pompa. Biasanya itu berada di 1,1 bar, 0,9 sampai 1,1 bar atau sekitaran 13 sampai 16 PSI. Itu tergantung terhadap tipe kendaraan. Jangan melebihi kapasitas batas tekanan yang direkomendasikan karena dapat masuk komponen sistem pendingin. Setelah kita memompa sampai tekanan yang tercapai, kita hentikan pompaan dan amati jarum jamnya ini. Apabila jarum jam ini tetap konstan atau tetap di misalnya 0,9 bar, berarti bisa dipastikan radiator dalam kondisi bagus dan tidak mengalami kebocoran. Tetapi jika misalnya jarum barnya ini secara perlahan turun menurun, itu bisa dipastikan ada mengalami kebocoran pada sistem radiator, entah selangnya atau pada radiator itu tersebut. Setelah pengujian ini selesai, kita menekan tombol pembuangan angin supaya angin ini tidak terlalu meledak atau lepas. Kita tekan. Setelah ini ditekan, baru ini kita bisa lepas.
dan ini kita cabut lagi. Sekian cara penggunaan radiator cup tester. Jika ada kesalahan saya dalam menggunakan radiator cup tester, mohon dimaafkan dan terima kasih. Halo teman-teman, pada video ini saya akan memperkenalkan salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam bidang teknik, yaitu tachometer. Tachometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah kecepatan putaran suatu benda seperti power mesin, motor listrik, kipas, atau komponen yang berputar lainnya. Dan menggunakan tachometer, kita dapat mengetahui berapa cepat suatu mesin bekerja, sehingga membantu dalam proses pengecekan dan perawatan mesin. Bagian-bagian dalam tachometer itu adalah pertama layar display. Ini adalah layar display. Kedua adalah tombol mode. Dalam tombol ini digunakan untuk mengubah jenis pengukuran, misalnya dari RPM ke Hz atau ke meter per menit. Yang kedua ini adalah tombol mem atau memory. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan atau melihat data hasil pengukuran yang telah dilakukan. Dan ada sensor tachometer. Ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gerak atau putaran dari objek yang akan diukur. Lalu ada body. Ini semua itu adalah body atau pegangan alat. Bagian ini berfungsi sebagai tempat memegang alat agar stabil dan saat melakukan pengukuran. Dan terakhir itu adalah sumber daya yang berfungsi sebagai energi agar alat dapat bekerja. Fungsi dari tachometer itu umumnya adalah untuk mengukur kecepatan putaran mesin, RPM, revolution per minute, mengukur frekuensi gerak dalam hertz, mengukur jumlah siklus per menit atau CPM, dan mengukur kecepatan dalam gerak benda dalam meter per menit. Hal ini sering digunakan untuk pada mesin kendaraan, motor listrik, mesin produksi, dan berbagai alat peralatan industri. Cara penggunaannya, pertama kita nyalakan tachometer. Kedua, pilih modenya seperti mode RPM. Lalu kita arahkan sensor tachometer ke objek yang akan berputar. Sensornya ke arah yang berputar, lalu tunggu beberapa detik sehingga alatnya dapat membaca putarannya. Lihat hasil ukurnya pada layar display. Kita lanjutkan saja langsung ke pencontohannya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan tachometer dengan mengukur sebuah kecepatan RPM sebuah sepeda motor. Pertama, kita tandai dulu yang akan kita ukur dengan menggunakan tipex supaya tachometernya dapat mendeteksi. Kedua, kita hidupkan mesinnya. Ya. Setelah mesinnya hidup, kita arahkan lasernya. Dan hasilnya akan terbaca adalah 1674 RPM. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johannes Felix Karahap, NIM 525312021. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama cylinder bore gauge. Cylinder bore gauge adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam silinder, seperti silinder pada blok mesin kendaraan. Hal ini sangat penting dalam dunia otomotif karena digunakan untuk mengetahui kausan, ovalitas, dan keterusan pada silinder mesin. Fungsi dari cylinder bore gauge adalah untuk mengukur diameter dalam silinder mesin, mengetahui kausan pada dinding silinder, mengetahui apakah silinder mengalami keovalan, mengetahui keterusan pada silinder. Dengan pengukuran ini, teknisi dapat menentukan apakah silinder masih layak digunakan atau perlu dilakukan perbaikan seperti oversize atau honing. Berikut saya akan menjelaskan nama-nama dari bagian silinder bore gauge. Yang pertama ini adalah dial gauge atau indikator dial yang untuk menampilkan hasil ukuran secara visual dengan menggerakkan jarum. Ini adalah komponen penting untuk pembacaan yang akurat. Yang kedua adalah grip atau tangkai, bagian yang dipegang oleh operator saat menggunakan pengukuran. Lalu ada measure head
bagian yang digunakan, bagian yang dimasukkan ke dalam lubang yang akan diukur, anvil atau probel akan disesuaikan agar pas dengan diameter lubang. Lalu ada batang rod expansion. Batang dengan panjang berbeda ini dapat diganti untuk menyesuaikan rentang ukuran bore gauge agar sesuai dengan diameter lubang yang berbeda. Lalu ada ring pengatur atau spacer. Cincin kecil ini yang digunakan bersama batang ekspansi untuk penyesuaian halus rentang pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan cara kalibrasinya. Sebelum menggunakannya, kita harus mengkalibrasi dulu menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Pertama, kita ukur dulu diameter dalam sebuah blok silinder yang mendapatkan hasil 49,45. Kita naikkan menjadi 57. Lalu kita setting 57 di sebuah mikrometer. Ya. 57. Lalu kita dial seperti ini dan dapat hasil sampai dia nanti angkanya jarumnya akan bergerak dan kita putar ini skalanya ini ke angka jarum dengan 0. Ini sudah saya kalibrasi, lalu kita hitung. Ini kita ibaratkan X dan ini kita ibaratkan Y. Kita hitung dulu dengan sumbu X. Di sumbu X dia dapat di 73 ya. Ya, dapat 73. Kita tulis bagian atasnya kita pakai 73. 0,73. Bagian tengah dia dapat di 49. Dan di bagian akhir paling bawah dia dapat di 50. Setelah kita mengukur sumbu X, kita akan mengukur pada sumbu Y. Bagian atasnya sumbu Y kita dapat hasilnya 71. Bagian tengahnya dapat di 69. Dan paling bawah dia dapat di 55. Dari hasil ukurnya ini sudah dipastikan blok silinder ini mengalami yang namanya keovalan dan ketirusan, sebab X dan Y itu mengalami sebuah perbedaan 0,73, 0,71, 0,49, 0,69, dan 0,50, lalu 0,59. Sudah dipastikan blok ini mengalami ketirusan dan keovalan. Dan untuk mengetahui hasil akhirnya adalah hasil ukur 57 kita kurangkan dengan hasil yang kita dapatkan seperti 0,473. 57 kurang 0,43 hasilnya 56,24 mili. Sekian dari saya tentang alat ukur silinder bore gauge. Jika ada kesalahan saya, entah bagaimana cara saya mengukur, mohon dimaafkan karena ini juga. Di sini saya akan menjelaskan alat yang bernama dial indikator. Apa sih sebenarnya fungsi dari dial indikator ini? Dial indikator itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya
perlu dipahami secara detail. Dial indikator berfungsi untuk mengukur penyimpangan atau disebut dengan deviasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh suatu permukaan menyimpang dari suatu ideal. Contohnya, permukaan yang harus rata tapi ternyata naik turun sedikit. Yang kedua itu adalah mencek kerataan atau disebut dengan flatness, digunakan pada meja mesin atau bidang datar. Jika misalnya jarumnya ini bergerak, berarti itu permukaan yang tidak rata. Lalu ada yang digunakan untuk mengukur keolengan atau bisa disebut dengan runout untuk benda yang berputar, contohnya pada poros, roda, dan lain-lain. Ini itu termasuk fungsi penting pada di mesin bubut. Jika jarumnya naik turun saat diputar, bisa dipastikan itu porosnya tidak lurus. Lalu mengecek kelarasan, digunakan untuk menyetel posisi dua komponen agar sejajar, misalnya poros dengan bearing, mesin dengan kopling. Lalu ada mengukur kebulatan yang untuk mengetahui apakah benda benar-benar bulat atau sempurna. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dial indikator tersebut. Yang pertama ada dial yang skala ukur, berbentuk lingkarannya seperti jam, menampilkan hasil ukur misalnya dalam mili atau inci. Skala kecilnya ini itu adalah ketelitian misalnya 0,01 mili. Fungsinya mengubah gerakan kecil menjadi angka yang bisa dibaca. Kedua ada jarum petunjuk, pointer, jarum panjang utama dan kadang jarum kecil berputar. Fungsi jarum utama itu menunjukkan perubahan kecil. Jarum kecil itu menghitung jumlah putaran range lebih besar. Baru ada namanya plunger atau disebut dengan spindle, batang geser. Ini bagian yang menyentuh benda bekerja, bisa naik atau turun. Fungsinya untuk menggerakkan linear dari benda menjadi gerak mekanis dalam alat. Lalu ada kontak point. Ini kontak point, ujung kecil di bawah plunger. Fungsinya menyentuh langsung permukaan benda yang akan diukur. Baru ada bezel. Yang diputar yang ini namanya adalah bezel, yang bagian luar dial yang bisa berputar. Fungsinya untuk mengatur 0 atau 0 setting sebelum pengukuran. Baru ada namanya stem, batang pegangan. Fungsinya ini adalah stem. Fungsinya untuk memasang dial indikator ke duduk magnet stang. Ini adalah magnet stang yang biasanya terpisah dari alat utama. Ini alat utama dan ini adalah magnet stang. Biasanya itu untuk menjaga posisi alat agar stabil saat pengukuran. Jadi pada saat pengukuran dia akan diaktifkan dari off ke on. Dari off ke on untuk mengunci agar alatnya tetap stabil. Dilanjutkan cara penggunaan. Pertama kita siapkan dulu indikator, pasang dial magnet di base, tempelkan di permukaan meja yang stabil, misalnya meja besi. Lalu kita dari off ke on supaya dia tidak lari-lari dan supaya pegangannya kuat. Yang kedua itu posisi awal, arahkan kontak point ke benda kerja seperti misalnya bearing atau stang seher yang setel. Baru kita setel ke angka 0 sampai bezel berputar sampai jarumnya itu menuju 0. Lanjut kita melakukan pengukuran, misalnya pengukuran benda yang berputar atau benda bekerja. Kita misalnya ini bekerja, baru kita amati angka jarum. Jika jarum bergerak, ada berarti yang namanya titik teraturan. Jika jarum tetap permukaan rata, lalu kita baca hasilnya. Misalnya jarum bergerak 5 strip. Jika satu strip sedang 0,1 mili, jadi hasilnya itu adalah 0,05 mili. Sekian penjelasan saya tentang dial indikator. Jika ada kesalahan saya menggunakannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.